semuanya. Jadi kita di sini dari UPN Veteran Jakarta, Prodi D3 Keuangan Perbankan. Kita sekarang berada di salah satu bisnis kos-kosan yang namanya Bubah. Dan di sini kita sudah ada pembicara kita. Kita membuat ada diskusi nanti dengan salah satu pemilik kos ini. Halo Pak. Halo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Royan dan teman saya Sasmita Anggraini. Dan di sini kita ada tugas, yaitu tugas praktik komunikasi bisnis, ya dimana nanti kita ngobrol-ngobrol tentang bisnis Bapak, kayak isi dari bisnis Bapak itu apa aja gitu sih Pak. Okay. Mungkin sebelum berlanjut, apa kita bisa kenalan dulu Pak? Boleh. Siapa? Saya Afifuddin. Oke, Bapak Afifuddin. Dan mungkin berlanjut ke intinya, mungkin bisa jelasin Pak, bisnis yang Bapak punya itu apa saja dan di mana gitu Pak? Bisnisnya, bisnis yang utama sih saya ada pemotongan ayam gitu, pemotongan ayam. Terus ada bisnis beberapa tanah lahan yang itu dikontrakin, bisa dikontrakin ruko atau enggak kontrakan rumah dan kos-kosan yang di sini juga ada gitu. Oke Pak, kos-kosan ini berarti jatuhnya di tempat Pondok Labu ya? Jatuhnya di sini Depok. Oh Depok. Depok, kelurahannya Pangkalan Jati di sini. Masuknya Pangkalan Jati. Oh Pangkalan Jati gitu ya Pak ya. Terus selanjutnya itu saya mau nanya nih Pak. Ya gimana? Apa sih alasan Bapak jadi memilih bisnis ini untuk dilanjutkan? Karena kan seperti Bapak bilang tadi, ada banyak lahan yang bisa dikasih untuk dikontrakan. Terus kenapa Bapak memilih untuk dijadikan bisnis kosan untuk kosan atau yang lain? Padahal kan sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau lahan kosong itu bisa diolah sebagai banyak bisnis yang lain kan. Ya. Jadi pertanyaan saya itu kenapa Bapak memilih bisnis untuk kosan gitu? Ya, sebenarnya kan kalau kosan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang biasanya tidak berkeluarga, belum berkeluarga, yang mana biasanya dihuni oleh mahasiswa atau mahasiswi atau enggak pekerja yang dekat-dekat sini. Jadi fokus ke kosan itu untuk yang tidak berkeluarga. Makanya kita mengadakan fasilitas kosan untuk menjangkau orang-orang yang mahasiswa atau mahasiswa atau pekerja. Kebetulan kan di sini juga dekat dengan universitas kan. Makanya ya udah kita bangun fasilitas untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini, mahasiswa-mahasiswa perantau. Gitu. Ya, jadi ketika kos ini dibuat, apakah berdampak ke masyarakat sekitar? Kayak mereka tuh terbantu loh dengan ada kosnya gini. Oh, pasti. Secara ekonomi kan mahasiswa itu otomatis punya jadi satu komunitas kan di sini biasanya mahasiswa ya kebanyakan ya. Otomatis ya perekonomian sekitar warga sini juga terbantu dengan adanya mahasiswa penghuni kos-kosan sini gitu. Jadi kalau untuk perilisan atau penciptaan kosan ini sendiri tuh ada nggak sih Pak sejarah sebelum diciptakan kos-kosan ini, kayak misalnya Faktonik seperti yang saya lihat kan banyak foto-foto ulama-ulama kan. Jadi waktu saya pertama kali masuk ke dalam kosan ini, awalnya tuh saya nggak expect kalau ini tuh bakalan jadi kos-kosan gitu loh. Karena di depan itu kan ada banyak foto-foto ulama-ulama gitu. Jadi apakah mungkin ada gitu sejarahnya gitu mengapa diciptakan kos-kosan, padahal setahu saya ini di Google Maps juga tempat seperti pengajian gitu ya Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak kalau bisa. Jadi dulu sejarahnya awalnya sebelumnya sudah ada, lalu diaktifkan kembali dengan pengajian-pengajian awalnya. Memanfaatkan itu untuk menarik ya warga-warga sekitar untuk kembali menimba ilmu-ilmu agama gitu kan. Terus akhirnya kita bikinlah kosan di atas, di lantai 2-nya, yang mana ya itu kan balik lagi ke pengaplikasian dari agama tersebut untuk bermanfaat bagi manusia yang lain, ya dimana mahasiswa-mahasiswa ini kan sama aja, mereka menuntut ilmu juga di sini kan. Jadi kita memfasilitasi itu, dimana tidak hanya untuk bisnisnya saja, tapi untuk menjadi ladang amal dari kita gitu.
Gitu. Jadi ya di samping bisnis kita juga mendapatkan pahala gitu ya, Pak. Nah, ya. Jadi kalau boleh tahu didirikan kos ini sejak kapan ya, Pak? Setelah dipakai untuk Kosan ini kurang lebihnya sih udah dari tahun lalu ya, pertengahan tahun lalu gitu. Maksudnya bener-bener di vulgar untuk kosan yang bagus sekarang gitu. Jadi dibangun ulang, dirapikan, ya sampai akhirnya kosan itu terbentuk seperti saat ini gitu. Kan ini kan berarti kalau misalnya dari tahun lalu berarti ini udah hampir 1 tahun lebih ya Pak? Ya kurang Kosan lebih ini ya. berdiri. Oke, Pak. Ya. Kalau misalkan kos ini ya, Pak, ya, kalau boleh tahu berapa ya jumlah kamarnya dan berapa kisaran berapa harganya biar kita bisa saranin buat teman-teman sekalian nih, Pak. Oh, Jadi kalau berminat nanti. di sini kosan kurang lebih ada 26 pintu. Oh, 26 pintu ya, ada AC dan non AC ya tentunya. Kisarannya ya 800 sampai 1.200.000-an lah. cukup Gitu, kurang lebih ya, fluktuatif nanti kan tergantung gimana perekonomian negara juga kan. cukup affordable sih, Pak, ya, untuk Iya. kantong mahasiswa. Ya, Mungkin teman-teman mahasiswa UPN kalau misalkan mau cari kos bisa ke Gubah Habsyi ya. ya bisa lah. Harga bisa diadu kok. Iya, harga Kualitas bisa juga bisa diadu. Kualitas bisa. Selanjutnya itu saya mau nanya Pak. Boleh, Jadi boleh. per kamar itu fasilitasnya apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau kamar, ya yang pertama kan otomatis kamar mandi kita di dalam semua. Terus udah gitu kita dapat juga kasur dan lemari. Oh, Terus juga kalau emang lagi beruntung lagi ada stokannya ya misalnya yang non AC kita ada sediain kipasnya juga gitu. Kecuali yang AC ya AC udah pasti kan nempel di atas iya benar. gitu. Nah, mungkin sebagai penutup juga nih, Pak, ya. Apa sih kayak peraturan-peraturan yang kalau misalkan teman-teman UPN mau ngekos di sini tuh apa sih peraturan yang harus kita lakuin gitu? Oh, yang dijalanin di sini ya aturannya. Ya, aturannya sih hampir kebanyakan sama ya kayak peraturan kos pada umumnya. Cuman di sini ya kita ngebatasin lah kalau yang privasi yang wanita tidak boleh membawa apa namanya teman cowok atau apa. Boleh teman cowok, kita kan ada di bawah tuh ada sediain sofa buat teman nongkrong lah atau apa mau ngerjain tugas bisa atau enggak. Di atas juga kan ada tuh di lobbynya ada sofa atau apa bisa di situ. Jadi kita nggak boleh lawan jenis, nggak boleh di dalam kamar kayak gitu. Terus selebihnya sih ya hampir sama pada umumnya lah gitu. Keren banget sih, Pak, ya. Paling mungkin ya sampai situ dulu sih, Pak, ya. Udah Mungkin siap-siap. boleh pesan saran apa ke teman-teman kalau misalkan mau ke kos di sini apa gimana? Mau buat teman-teman mahasiswa ya terutama ya UPN ya, UPN Veteran Jakarta, silakan kalian bisa mampir lah ke sini atau berminat untuk ngekos di sini. Insya Allah di sini kita menjamin kualitas baik dari segi harga atau dari bangunannya. Jadi nggak usah takut lah gitu. Enjoy. Anjay. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas telah meluangkan waktunya. Siap. Semoga bisnis dan usaha-usaha yang dijalani itu selalu lancar. Amin. Jauhin dari kendala-kendala yang ada. Amin. Dan jangan lupa spontan. Oh.